Tes. Ya, kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada Ahad pekan kedua pada subuh kita mempelajari materi fiqh, agar kita dalam menjalankan ibadah di atas ilmu, di atas dalil, tidak hanya ikut-ikutan misalnya, ya, karena dalam beribadah kita harus di atas dalil, di atas ilmu, ya. Kalau dalam urusan dunia saja, sebelum kita melangkah melakukan sesuatu, kita pelajari dulu, maka dalam urusan agama juga lebih berhak untuk itu. Sebelum kita beribadah pun kita harus di atas ilmu, mengetahui bagaimana ibadah yang benar, agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Ahad Ba'da Subuh ini, insyaallah kita akan mempelajari, kalau sebelumnya kita sudah pelajari terkait dengan sholat, ya. Ini kadang internetnya lemah. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari materi materi beberapa kekeliruan yang sering terjadi dalam sholat kalau tidak salah, ya. Maka kita akan mempelajari insyaallah hakikat mendirikan sholat. Ini mungkin insyaallah. Jadi materinya ada di sini, di blog wawasan keislaman tanpa spasi, ya. Meskipun gratisan, tapi saya coba jadikan ensiklopedi, ya, sehingga kita dapat belajar lebih lanjut tentang agama ini, ya. Judulnya hakikat mendirikan sholat, ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat dengan menggunakan kata mendirikan. Misalnya firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Allah juga menyifati hamba-hambanya yang
mukmin, yang bertakwa, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Kenapa menggunakan kata mendirikan, tidak menggunakan kata melaksanakan? Karena memang berbeda antara mendirikan dengan melaksanakan. Mendirikan lebih dari sekedar melaksanakan, ya. Dan mereka yang mendirikan salatlah yang punya athar, pengaruh dalam kehidupannya, sehingga mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Maka kalau seseorang berkata, katanya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi kenapa kok sebagian orang ada yang dia salat tapi masih saja mengerjakan maksiat gitu ya? Jawabnya, dia baru hanya melaksanakan, belum sampai mendirikan. Kalau dia betul-betul mendirikan, maka pasti ada athar, pasti ada pengaruh, membuatnya menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, ya, terutama yakni dosa-dosa besar. Kalau dia betul-betul mendirikan. Lalu apa yang dimaksud dengan mendirikan? Ya, kita akan pelajari di sini bahwa ya, mendirikan di sini ada beberapa tafsir dari sebagian ulama. Menurut Ibnu Abbas dalam riwayat Ad-Dhahhak, bahwa mendirikan salat adalah menyempurnakan ruku, sujud, bacaannya, khusyuk, dan menghadapkan hati kepada Allah. Yang menghadapkan hati maksudnya fokus khusyuk. Menurut Qatadah, mendirikan salat adalah memelihara waktunya, menjaga wudunya, menjaga melaksanakan rukunnya dan sujudnya. Menurut Muqatil bin Hayyan, mendirikan salat adalah menjaga waktunya, menyempurnakan bersucinya, sempurna ruku dan sujudnya, membaca Al-Quran di dalamnya, melakukan tasyahud, bersalawat kepada Nabi SAW. Inilah mendirikan salat. Ada yang lebih mencakup dari pendapat-pendapat tadi, yang bisa mewakili semua pendapat tadi, yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, namanya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau, hakikat mendirikan salat, yakni Allah tidak mengatakan mengerjakan salat atau menunaikan salat, karena tidak cukup di sana sekedar menunaikan hanya dengan praktek saja. Oleh karena itu, mendirikan salat adalah mendirikannya secara lahir, zahir, yaitu dengan menyempurnakan ruku, kewajiban dan syarat-syaratnya, serta mendirikan batin, yaitu dengan menegakkan ruhnya. Intinya begini, bahwa mendirikan salat itu meliputi dua. Pertama, iqamatul zahir, mendirikan lahiriah. Lahiriah di sini dengan melaksanakan syarat-syaratnya, dengan melaksanakan rukun-rukunnya, dengan melakukan sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya, dan lebih sempurna lagi kalau dia tambahkan dengan sunnah-sunnahnya. Itu baru lahiriah, cuma belum cukup. Jadi syarat itu nanti kita akan bahas yang dimaksud syarat, yang dimaksud rukun, yang dimaksud kewajiban, ya, apa perbedaan masing-masingnya. Jadi kalau saya buat gambaran di sini supaya mempermudah.
Bahwa mendirikan salat meliputi pertama iqamah adh-dhahirah. Ini meliputi ya, melaksanakan ya, syarat rukun ya, meliputi syarat ya, dia kerjakan syarat, dia kerjakan rukun, dia kerjakan yang wajib-wajib maupun dia sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Cuma baru sebatas lahiriah. Bedanya syarat dengan rukun dengan kewajiban, kalau syarat di luar sebelum memasuki ibadah sholat ya, seperti bersuci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini kan bukan gerakan sholat. Kemudian termasuk syarat menghadap kiblat. Kemudian termasuk syarat menutup aurat. Termasuk syarat bersih dari najis. Termasuk syarat berakal. Termasuk syarat sudah masuk waktu sholat. Nah, ini baru syarat ya. Yang kedua, dia melakukan rukun, yakni yang termasuk bagian dalam sholat. Rukun yang bedanya dengan kewajiban dan persamaannya, kalau persamaannya sama-sama harus dilakukan. Kalau rukun, kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Kalau kewajiban, sholatnya tetap sah, tetapi dia berdosa. Kalau sunnah, yakni boleh dilakukan, boleh dikerjakan, lebih baik dilakukan. Kalau syarat dengan rukun, kalau dua-duanya ditinggalkan syarat, maka tidak sah sholatnya. Bedanya kalau syarat di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat. Nah itu. Nah ini baru namanya iqamatus sholat adh-dhahirah, mendirikan sholat yang sifatnya lahiriah. Di sana juga ada yang disebut dengan iqamatu as-shalah al-batinah. Ya. Mendirikan sholat ya secara batinnya, ya, yakni dia melakukan khusyuk di dalamnya. Khusyuk artinya adalah ini. Ya, khusyuk adalah hadirnya hati, hudurul qalbi wa sukunul arkan, dan diamnya anggota badan. Ya, tidak banyak melakukan gerakan. Itu artinya khusyuk. Jadi, seseorang dikatakan mendirikan salat ketika dua-duanya terpenuhi. Lahiriah melaksanakan syarat, melakukan rukun, melakukan kewajiban, dan lebih utama lagi dia sempurnakan dengan kewajiban. Sedangkan batiniyah, batin, dengan dia berusaha untuk khusyuk, fokus, hatinya hadir, nggak kemana-mana, pikirannya nggak kemana-mana, ya, dan diamnya anggota badan tidak banyak melakukan gerakan. Ya, inilah yang disebut dengan mendirikan sholat, mencakup dua hal ini. Apabila seseorang betul-betul mendirikan sholat, maka pasti punya pengaruh dahsyat dalam kehidupannya. Maka akan mencegahnya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Gitu. Kemudian kita bahas dulu di sini. Khusyuk tadi adalah hadirnya hati dan diamnya anggota badan. Apa yang dimaksud dengan hadirnya hati, dan apakah ini termasuk
rukun, kewajiban atau bagaimana? Para ulama biasa membuat judul dalam kitab fikih dengan bab al-hath 'alal khusyu' fi shalah. Dorongan untuk berbuat khusyuk atau melakukan khusyuk dalam salat. Karena mereka memang berbeda pendapat tentang hukumnya. Dan apakah wajib dalam arti kalau meninggalkannya berarti berdosa atau bagaimana? Karena pasti di antara kita nggak sempurna dalam khusyuknya. Fokus sesaat, setelah itu pergi lagi perhatian kita. Kita balikin lagi, pergi lagi. Kita balikin lagi, pergi lagi. Karena setan selalu bisikin kita. Lagi sholat, didatangi, diingatkan tentang ya mungkin sesuatu yang ada di rumah, apa yang mungkin belum kita kerjakan, ya, atau mungkin pekerjaan kita di kantor, atau mungkin ada sesuatu yang belum dibeli atau macam-macam, ya, atau belum ada bagian di rumah yang atau ada barang yang hilang, diingatkan terus sehingga perhatian kita sesekali hadir, sesekali hilang. Lalu apakah seorang berdosa? Jawabnya tidak, ya. Karena ini hanya sifatnya kita dituntut berusaha semampunya. Ketika kita berusaha, kemudian ternyata pikiran kita kemana lagi, ya, maka hanya berkurang saja pahalanya. Berkurang saja pahalanya. Karena kata Nabi SAW, Innar rajul la yansarif. Sebenarnya seorang ketika salat, wa ma kutiba lahu min salatihi, tidak mendapatkan bagian atau pahala dari salatnya, illa kecuali usyruha, terkadang hanya 1/10-nya, au tusuha, terkadang hanya 1/9-nya, au thumunuha, terkadang hanya 1/8-nya, au subuha, hanya 1/7, au sudusuha, 1/6, au khumusuha, 1/5, au rubu'uha, 1/4, dan seterusnya. Ada yang banyak juga, setengah itu sudah lumayan banyak. Kenapa? Kok bisa pahalanya kadang hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6? Kata ulama, tergantung kekhusyuannya. Semakin kita fokus dalam sholat, maka semakin besar pahalanya. Tetapi semakin kurang fokusnya, berdosa sih enggak, cuma pahala berkurang. Karena kalau seandainya itu berdosa, semua kita akan berdosa ketika sholat, ya kan Pak? Seperti itu. Hanya saja pahala kita berkurang. Wasukunul arkan. Hanya saja kata ulama terkait dengan hudurul qalbi, hudurul qalbi ini harus ada, meskipun hanya sebentar dalam sholat. Jangan sampai nggak ada sama sekali dari awal sholat sampai akhir sholat, perhatiannya nggak ada. Meskipun cuma sesaat nggak jadi masalah, meskipun pahalanya sedikit. Tapi jangan sampai dari awal sholat sampai akhir sholat nggak ada khusyuk, nggak ada perhatian. Nah, ini yang nggak boleh. Gitu. Ini namanya dalam sebagian kitab fikih, ya, disebut dengan sebentar, saya ada risalah juga. Namanya sebentar.
dalam fikih itu namanya istishab, ya, istishab dzikir dan istishab hukum, ya. Ya, namanya ini namanya istihbab hukum. Maksudnya apa? Dalam sholat, ya, harus tetap, jangan sampai berubah niat. Ketika sholat, di awal kita sudah perhatian kita ingin sholat, melakukan sholat yang kita tentukan. Jangan sampai berubah hukum dalam arti saya nggak mau sholat, saya sebenarnya tidak mau melakukan sholat ini adalah berubah. Kalau seperti ini maka tidak sah sholatnya. Adapun istihbab ini, kalau yang istihbab al-hukum, hukumnya wajib. Wajib, harus tetap, nggak berubah. Yang kedua, ada yang namanya istihbab adzikr, ya. Istihbab adzikr. Istihbab adzikr. Kalau ini hukumnya mustahab atau sunnah, ya. Jadi kalau hadir terus menerus dari awal sampai akhir sholat, ini hukumnya sunnah. Maka di sini terangkan istihbab dzikr atau menempelnya niat dalam suatu amal, ya. Kalau dari awal sampai selesai harus seperti itu, maka akan kesulitan orang, ya, yang beribadah. Maka yang wajib adalah istihbab hukum, tidak berubah niatnya dari awal sampai akhir. Itu yang wajib. Dan meskipun hadirnya hanya sebentar. Jelas nggak Pak kira-kira gambarannya? Ini namanya istihbab al-hukum. Kalau istihbab dzikr, menghadirkan pikiran itu, fokus dari awal takbiratul ihram sampai salam, nggak boleh kemana-mana pikirannya, hanya sunnah saja. Tetapi istihbab hukum tidak berubah niatnya, wajib. Dan wajib ada meskipun sesaat dalam sholat, kekhusyuan meskipun sesaat, meskipun sebentar, harus ada. Jangan sampai dari awal takbiratul ihram sampai salam nggak ada fokus sama sekali, gitu. Namanya istihbab hukum. Ini pembahasan tentang hudurul qalbi. Kemudian ada pembahasan juga yang namanya sukunul arkan. Sukunul arkan, diamnya anggota badan ini terbagi menjadi 5 hukum. Pertama, terkait dengan ini, ya, terkait dengan bergerak. Lalu bagaimana bergerak dalam sholat, ya. Hukum bergerak dalam sholat ini ada 5 hukum, ya. Bahasa Arabnya al-harakatu fis sholah, ya, al-harakatu fis sholah. Ini saya ini ya tampilannya sebentar supaya lebar. Al-harakatu fis shalah, bergerak dalam salat terbagi menjadi 5 hukum. Pertama disebut dengan al-harakatul wajibah, bergerak yang wajib, ya. Dalam keadaan bagaimana bergerak itu hukumnya wajib, ya. Yakni yang apabila kita lakukan maka yang kita tidak lakukan maka sholat kita akan batal, ya. Misalnya dulu di zaman Nabi SAW, ketika terjadi pemindahan kiblat, awalnya kiblat menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Kurang lebih selama 16 bulan baru turun perintah menghadap Ka'bah, Baitullah.
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Ketika turun ayat ini, maka sebagian sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain yang ketika itu sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ala innal qiblata tahawwalat. Kiblat sekarang berpindah ke arah Masjidil Haram. Maka mereka ketika sholat langsung bergerak mengarahkan badan mereka semua menghadap ke Masjidil Haram. Ini gerakan yang wajib, ya, karena kalau tetap terus menghadap yang bukan ke arah kiblat maka bisa tidak sah sholatnya. Sama seperti seorang berada di hutan, dia sudah mencari arah kiblat, ya, kemudian setelah bersusah payah mencari arah kiblat, kemudian akhirnya dia coba ngira-ngira, ya, dia pun sholat. Lalu ada orang datang memberitahukan kiblat bukan di hadapanmu tapi di sebelah kananmu. Maka orang yang salat ini wajib mengalihkan, ya, yang tadinya ke depan ke arah kanan. Karena kalau tetap terus ke arah depan dia akan batal salatnya karena menghadap kiblat syarat. Itu namanya harakah wajibah, gerakan yang wajib. Kemudian ada juga yang namanya al-harakatu al-mustahabbah, gerakan yang sunnah, ya. Gerakan yang sunnah ini adalah gerakan yang ketika kita lakukan maka kita mendapatkan keutamaan, ya. Misalnya ketika dalam sholat berjamaah ada salah satu makmum yang batal dan kemudian dia mundur, ya, tentu ada renggang dalam barisan, ya. Maka dalam hal ini dianjurkan bagi orang yang di belakang atau di sampingnya untuk bergeser mengisi kekosongan dalam shaf itu. Ya, jangan diam saja terus ada celah di dalam shaf. Ya, karena dengan dia menutup celah yang kosong, ini dia mendapatkan keutamaan. Dari belakang ke depan, shaf depan lebih utama. Menutup shaf juga dari yang di sebelah misalnya bergeser juga merupakan keutamaan. Ini disebut dengan al-harakatul mustahabbah, gerakan yang sunnah, ya. Yang ketiga, al-harakatu al-muharramah atau al-makruhah yang pertama, atau muharramah. Gerakan yang haram, yaitu gerakan yang dilakukan tanpa ada keperluan dan sering dan berturut-turut di setiap rakaat. Ini dapat mengakibatkan batal sholatnya, sehingga orang melihatnya kayak orang di luar sholat, banyak melakukan kegiatan gerakan di sana sini, nggak bisa diem, ya. Ini bisa mengakibatkan batal kalau sampai terus menerus tanpa ada keperluan, jalan ke sana kemari, gerak ini gerak itu tanpa ada keperluan, maka akan batal salatnya. Tetapi kalau ada keperluan dan tidak terus-menerus, tidak batal. Dalilnya, uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua binatang hitam dalam salat, al-hayyah wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking. Tentu untuk membunuh, ya, ketika misalnya lagi seorang salat kemudian ada ular atau kemudian ada kalajengking, ya, daripada dibiarkan bisa mematoknya, maka dia kemudian membunuhnya. Dan tentu untuk membunuh melakukan banyak gerakan. Maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan karena ada keperluan daripada membahayakan dia. Ya, ini namanya al-harakah al-mubahah. Yang keempat ini, kalau tanpa ada keperluan haram. Kecuali kalau hanya sekedar sesaat, sebentar, nggak jadi masalah, cuma masuknya ke dalam al-harakatul makruhah. Yang keempat ini adalah al-harakatu al-mubahah, gerakan yang mubah. Seperti tadi, ya, untuk membunuh ular, untuk membunuh kalajengking, ya, ini gerakan yang mubah. Termasuk juga untuk mendiamkan anak yang berisik, ya, atau misalnya yang menangis kita gendong, ini gerakan yang mubah, ya. Dan tentunya tanpa bicara, ya, kalau bicara batal.
Kalau misalnya misalnya mendiamkannya dengan cara bicara batal. Tapi kalau hanya misalnya nyoleknya, atau hanya misalnya ketika anak kita nangis kemudian kita gendong, maka nggak batal. Ya, ini masuk ke dalam gerakan mubahah. Kalau gerakan yang al-harakatul makruhah, bergerak tanpa ada keperluan, ya. Meskipun kalau tanpa ada keperluan dan nggak banyak, ini makruh saja karena bertentangan dengan khusyuk. Sedangkan Allah memerintahkan dan memuji mereka yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk dalam salatnya. Sedangkan arti khusyuk adalah hudurul qalbi, hadirnya hati, wa sukunul arkan, dan diamnya anggota badan. Terus kira-kira masuk kemana kalau misalnya ketika sholat ada suara bunyi HP, ya, musik? Masuk mana di antara 5 gerakan ini? Harokah wajibah. Wajib, ya. Bunyi HP kita lupa nggak mensilentkan atau nggak menonaktifkan, kemudian terdengar suara musik, wajib dimatikan. Jangan sampai dibiarin terus menerus, ya, mengganggu orang yang sholat. Meskipun dia naruh kantongnya agak dalam, disleting juga lagi, dia dibuka sletingnya, kemudian dia ambil, kemudian dia matiin, meskipun banyak gerakan gak jadi masalah, daripada mengganggu diri dia dan orang lain. Ini masuk ke dalam harokah wajibah, ya, gerakan yang wajib. Nah, ini disebut dengan terkait dengan sukunul arkan. Nah, seseorang dikatakan mendirikan sholat ketika dalam sholatnya dia mendirikan lahiriyah dan mendirikan batiniyah, ya. Lahiriyah dengan melaksanakan syarat, rukun, kewajiban, ya. Kalau kewajiban ini kalau ditinggalkan hanya berdosa, tetapi tidak mengakibatkan batal sholatnya, ya. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak berdosa, dan bisa ditutup kewajiban ini dengan sujud sahwi, seperti lupa tidak tasyahud awal. Ini tidak berdosa dan bisa ditutupi dengan sujud sahwi, ya. Ya, setelah jelas bagi kita maksud dari mendirikan sholat, ya, kita akan bahas secara ringkas saja mana yang termasuk syarat, mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk wajibat, dan mana yang termasuk mustahabbat, ya, yang sunnah-sunnah, ya, supaya kita bisa mengetahui ini yang harus dikerjakan, yang kalau ditinggalkan akan mengakibatkan berdosa atau membuat batal. Nah, inilah fikih dirinci seperti ini, ya. Adapun dalilnya, karena ini ringkas, nggak saya sebutkan. Kalau mau lihat dalilnya, ini saya sebutkan di sini semua. Syarat-syarat sholat, syarat sholat 1, syarat sholat 2, syarat sholat 3, berikut dalil-dalilnya. Fardu sholat, ya, fardu sholat 1, fardu sholat 2, fardu sholat 3, berikut dalil-dalilnya. Nggak mungkin saya bahas, bisa kita berputar di sini aja nggak selesai-selesai. Maka kita hanya ringkasan saja. Sunnah-sunnah sholat, ini seri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi bisa 11 kali pertemuan membahas sunnah-sunnah sholat aja. Maka saya pilih di antara sekian materi ini aja deh sekarang, yang kira-kira mencakup, gitu, ya. Apa saja yang termasuk syarat, ya, di sini? Islam. Karena kalau di agamanya bukan Islam, ya nggak sah sholatnya, ya. Dia harus muslim, berakal, karena orang gila, ya, tidak sah juga, ya. Kalau dia, dan nggak ada kewajiban bagi orang yang gila untuk melakukan ibadah.
diangkat kewajiban, rufi'al qalam, kata Nabi SAW, diangkat kewajiban dari 3 orang. Anil majnun hatta yufiqa, dari orang gila sampai dia sadar. Kemudian baligh, ya, belum balik memang belum dikenakan kewajiban, tetapi bagi orang tua harus melatih dan membiasakan dari sejak kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru abna'akum bis-shalati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Ya, perintahkan anak-anak kalian salat ketika usianya sudah 7 tahun. Jadi kalau sudah 7, jangan biarin aja yang salat kita aja ke masjid, anak kita enggak kita suruh salat. Kita suruh salat. Ya, kita suruh sholat dan terus jangan berhenti menyuruh mereka sholat agar mereka terbiasa dengan sholat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka boleh ketika berani meninggalkannya ketika usianya 10 tahun, boleh memukul. Terkadang orang tua kasihan kepada anaknya. Dia melihat kayaknya anak saya kecapean, ya pulang kerja atau pulang kalau udah besar ya, atau misalnya kalau masih masih ya kecil gitu ya, kecapean, malamnya tidurnya terlalu malam, atau habis jalan-jalan, kemudian melihat anaknya masih tidur waktu sholat subuh, adalah kasihan, nanti aja, kayak gitu. Seperti ini sebenarnya orang tua yang nggak sayang sama anak. Kalau seperti itu, ya kasihan. Itu sama saja membiarkan anaknya jalan terus ke arah jurang. Sama aja membiarkan anaknya jalan terus ke arah jurang. Ya. Maka ada seorang bertanya kepada seorang syekh yang pernah saya sampaikan. "Ya syekh, anak saya kalau tidur kuat banget, susah sekali dibangunkan. Ya, terutama sholat subuh. Ya. Bagaimana caranya syekh?" Gitu. Kata syekh tersebut, "Bagaimana menurutmu kalau rumah kamu kebakaran? Ya. Di dalamnya ada anak kamu akan apain?" "Saya akan seret ya syekh, saya akan seret, tarik." Nah, seperti itulah ya yang kamu lakukan terhadap anakmu ketika susah, masih saja tidur, ya masih kuat tidurnya. Diseret nggak jadi masalah, ditarik. Itu kalau kita sayang sama anak. Tapi kalau nggak sayang, dibiarin, membiarkan anaknya kebakar dalam rumah tersebut. Itu nggak sayang kalau sampai seperti itu. Ya. Maka saya kadang-kadang pas kesini saja, kalau misalnya lewat jalan misalnya dalam, kadang-kadang kita kasihan melihat remaja-remaja kita itu kadang sampai subuh bahkan nongkrong di tempat-tempat, ada yang di tempat game, PS ya, di tempat PS mereka sampai bergadang itu kuat sampai subuh rame. Kalau lihat di tempat-tempat PS ya, padahal di HP juga udah ada, cuma nggak cukup bagi mereka HP. Tapi datang langsung ke tempatnya, kemudian mereka ramai di situ, ngumpul banyak motor remaja-remaja, pada ditaruh di depan tempat PS, ada yang di ruko kan, itu sampai subuh kuat. Ya, dalam hati orang tuanya kemana gitu? Apa nggak pernah nanyain anaknya, ya? Sampai pagi nggak ditanyain anaknya kemana. Ini contoh orang tua yang nggak peduli kepada anaknya. Ya. Ada yang lebih aneh. Ya. Mungkin kalau orang kampung misalnya punya peliharaan, punya ayam atau hewan lainnya. Ketika anak ayamnya misalnya jatuh dari kandang, dia langsung bangun meskipun malam-malam jam 12 ya, dia keluar rumah untuk naruh lagi ayam itu ke dalam kandang. Tapi giliran anaknya ya enggak, pulang-pulang enggak ditanyain. Lebih aneh lagi ya. Sampai seperti itu. Orang yang seperti ini harus siap nanti ketika dia sudah lanjut usia, sudah lemah, anaknya enggak soleh dan solehah, anaknya durhaka, harus siap menyusahkan dirinya, tidak membahagiakannya. Bahkan ketika anaknya disuruh malah melawan, bisa jadi ya udah nggak kuat fisiknya, ya anaknya malah nambah nyusahin, minta uang terus. Buat apa? Buat main PS lah, buat inilah, buat itulah. Dia salah sendiri.
Ya kenapa dia nggak mendidik? Padahal kalau dia mendidiknya, menyuruhnya, ya maka anak akan nurut kepadanya, bermanfaat buat dia di dunia dan di akhirat. Ya, meringankan bebannya, menafkahinya, bahkan ya meskipun tinggal jauh dia akan tanya kabarnya, mentransfer uang kepadanya, dan akan mendoakannya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Ini kalau kita ingin anak kita. Tapi kalau misalnya orang yang tadi itu harus siap nanti ketika lanjut usia, anaknya nggak nurut, durhaka, nyusahin, ya bikin orang tuanya ya, sedih terus. Ya kalau siap seperti itu silakan biarin aja anaknya di tempat-tempat tadi, ya nggak usah ditanyain. Nah itu. Maka kalau sayang sama anak ya harus diingatkan. Ya. Kemudian termasuk syaratnya juga adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya ini di luar sholat, tetapi harus seorang nggak boleh masuk ke dalam sholat dalam keadaan dia berhadas. Habis buang angin, habis buang air kecil, habis buang air besar langsung sholat nggak sah. Kemudian masuknya waktu sholat, ya. Kalau belum masuk nggak sah. Menutup aurat, ya. Itu harus, karena kalau umpamanya tidak menutup aurat akan batal, ya, sholatnya. Ya. Tapi ada aurat itu di dalam dan di luar sholat, ada bedanya. Pembahasannya bisa nanti dilihat. Tadi kalau saya bahas ini khawatir panjang. Di sini judulnya mana ini? Fikih aurat laki-laki dan wanita. Ada fikihnya juga. Bisa dibaca di situ. Ya. Kemudian membersihkan najis dari badannya, pakaiannya dan tempat. Menunjukkan Islam memperhatikan bukan hanya tempat, tetapi memperhatikan juga kebersihan badan dan kebersihan pakaian. Kalau orang yang istilahnya orang kafir kadang-kadang hanya tempat yang diperhatikan, tempatnya wangi, bersih, tapi setelah buang air misalnya nggak cebok, salah, ya, atau kecipratan kemana-mana sampai menimpa pakaiannya, salah. Yang benar adalah tempat memang betul harus bersih, wangi, tetapi badannya juga harus dibersihkan. Islam memperhatikan semuanya. Badan harus cebok setelah buang air, pakaian jangan kecipratan, berusaha menghindar. Kata Nabi SAW, istanzihu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu. Jaga dirilah dari kecipratan air kencing, karena pada umumnya orang-orang azab kubur itu diakibatkan karena buang air kecil tidak bersih. Dan tempat juga diperhatikan. Menghadap kiblat dan niat di hati. Gitu ya. Sedangkan rukun ini bagian dalam sholat yang kalau kita tinggalkan maka akan batal sholat kita. Ya. Ulama membagi seperti ini supaya kita bisa tahu mana yang membatalkan dan mana yang tidak, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak wajib. Rukun-rukun sholat berdiri bagi yang mampu. Ya, kalau mampu harus berdiri. Kalau nggak mampu baru boleh duduk atau berbaring. Yang kedua takbiratul ihram. Ini adalah kunci sholat. Seorang nggak boleh masuk ke dalam sholat langsung masuk aja tanpa takbiratul ihram. Termasuk juga orang yang masbuk nggak boleh langsung masuk ke dalam sholat tanpa takbiratul ihram. Takbiratul ihram dulu. Membaca surah Al-Fatihah. Ini bagi orang yang sholat sendiri, bagi imam, bagi makmum bagaimana? Ya, sebagian ulama berpendapat bacaan imam berlaku bagi makmum. Yang penting dia menyimaknya. Tapi yang lain berpendapat tetap dia wajib membaca. Ya, ada khilaf dan ini khilaf yang mu'tabar, diakui dari di kalangan para ulama dari zaman ke zaman. Kemudian ruku. Kalau nggak ruku nggak sah. I'tidal, bangun dari ruku. I'tidal, sujud, bangun dari sujud, duduk antara dua sujud, tumakninah. Nah, tumakninah termasuk rukun. Kalau seorang sholatnya buru-buru, ya, saya ada videonya, nah, supaya lebih jelas aja maksudnya ya, nggak menunjuk, hanya melihat bagaimana seperti ini dulu, ya kita lihat.
Ini namanya enggak tumakninah. Ya. Orang yang seperti ini tidak sah salatnya secara hukum fikih. Enggak sah. Karena tumakninah rukun. Ya, rukun itu ya kalau ditinggalkan ya enggak sah salatnya. Dalilnya mana? Dalilnya ada seorang yang salatnya sama seperti tadi. Kemudian kan dia masuk masjid dan salat seperti tadi, ya cepatnya. Kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam. Lalu kata Nabi SAW, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik lagi, solat, kamu belum solat. Dianggap belum solat. Ngulangin solatnya kayak tadi lagi. Kata Nabi SAW, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangin lagi, kamu belum solat. Sampai diulang 3 kali baru diajarkan oleh Nabi SAW tata cara salat. Kemudian kata beliau, hatta tatma'in, sampai betul-betul tumakninah. Jangan buru-buru solatnya. Gitu ya. Itu menunjukkan kalau seperti tadi tidak sah secara hukum fikih. Ya. Kemudian tasyahud akhir ini yang termasuk rukun. Kalau tasyahud awal apa? Wajib. Kalau ditinggalkan tetap sah. Kalau sengaja berdosa, kalau lupa ditutupi dengan sujud sahwi. Gitu aja. Kemudian duduk tasyahud akhir. Bersolawat kepada Nabi SAW di tasyahud akhir. Karena di tasyahud awal hukumnya sunnah. Jadi ketika kita misalnya selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu atau wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita langsung berdiri nggak jadi masalah. Karena sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal hukumnya sunnah. Dikerjakan bagus, nggak dikerjakan juga nggak berdosa. Langsung berdiri pada 2 rakaat misalnya, hanya sampai syahadat saja, setelah itu berdiri nggak ada masalah ya, karena hukumnya sunnah. Tapi kalau mau sempurnakan sampai innaka hamidum majid boleh. Cuma untuk rakaat yang terakhir tasyahud akhir wajib harus sampai innaka hamidum majid gitu. Kemudian mengucapkan salam ya, ini rukun juga. Kalau nggak salam jelas, terutama salam ke kanan ya, salam yang ke kiri hukumnya sunnah. Kemudian melakukan rukun-rukun tadi secara tertib. Ya. Ini rukun yang kalau ditinggalkan maka tidak sah salatnya. Sama seperti rukun iman. Kalau seorang misalnya hanya beriman, saya sih dalam rukun iman hanya beriman kepada 3 saja dari 6 rukun, nggak sah imannya. Saya nggak beriman kepada takdir, nggak sah imannya. Gitu. Karena rukun. Ya. Sama seperti ini. Sedangkan kewajiban, ini semua takbir selain takbiratul ihram, takbir intiqal. Itu wajib. Ucapan sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ucapan rabbighfirli, tasyahud awal, lutut. Ini termasuk wajiban yang kalau ditinggalkan sengaja berdosa. Cuma kalau lupa maksudnya enggak, kalau misalnya enggak sengaja enggak berdosa. Sedangkan sunnah-sunnahnya ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Fi'liyah berupa perbuatan seperti ngangkat kedua tangan, meletakkan tangan di atas tangan kiri dan menaruh di atas dada dalam ketika berdiri, memandang ke tempat sujud, merenggangkan sedikit antara kedua kaki saat berdiri, menggenggam kedua lutut saat ruku, meluruskan punggungnya, meluruskan kepalanya, tidak mendongakkan dan tidak menundukkannya dalam ruku. Nah, ini sunnah-sunnah fi'liyah. Ada juga sunnah qauliyah, doa istiftah. Jadi kalau seorang nggak baca doa istiftah sah salatnya. Membaca ta'awudz dan basmalah, ya, mengucapkan amin termasuk sunnah. Kalau misalnya nggak baca tetap sah salat, cuma kurang utama aja. Membaca surah lain setelah Al-Fatihah, kalau hanya Al-Fatihah saja tetap sah salatnya. Menambah ruku dan sujud, menambah bacaan ruku. Misalnya subhana rabbiyal azim sampai lebih dari sekali, sampai bahkan sampai lebih dari 3 kali juga nggak jadi masalah. Ya, karena terkadang Nabi SAW rukunya lama, sujudnya lama. Beliau terkadang mengulang-ulang banyak. Dan berdoa sebelum salam juga sunnah-sunnah. Nah inilah terkait dengan
pembagian mana syarat, mana rukun, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Saya kira sampai di sini cukup pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau tanya, silakan. Ya. Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.